Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laila Fitriana dengan NIM B1A121125. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian diskriminasi gender dan latar belakang munculnya diskriminasi gender. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian diskriminasi. Nah, diskriminasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu discrimination, yang artinya pembedaan perlakuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diskriminasi ini dapat diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan ras, suku, warna kulit, dan lain-lainnya. Nah, diskriminasi yang berasal dari kata Latin dis yang berarti memilah atau memisah, dan crimen yang berarti diputusi berdasarkan suatu pertimbangan baik buruk. Diskriminasi ini adalah sebuah istilah yang secara harfiah berarti memilah untuk menegaskan perbedaan atas dasar suatu tolok nilai. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan pengertian diskriminasi, yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dalam kehidupan baik itu individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu latar belakang munculnya diskriminasi gender. Diskriminasi gender ini muncul seiring dengan perkembangan masyarakat yang memperjuangkan kesetaraan gender. Beberapa peran yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan telah dipertukarkan. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya diskriminasi gender tersebut. Dalam konteks sejarah, diskriminasi gender juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan agama. Misalnya, dalam Buddhisme, diskriminasi terhadap perempuan bermula saat munculnya gerakan dan dominasi serta kekuasaan laki-laki menjadi salah satu penyebab terjadinya diskriminasi gender terhadap kaum perempuan. Di Indonesia, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, kesempatan, dan partisipasi. Namun, program penghapusan diskriminasi gender di bidang pendidikan masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. Dan diskriminasi gender terhadap peserta didik perempuan masih menjadi fenomena yang perlu ditangani pada saat ini. Baiklah, perkenalkan, saya Dewi Kusuma Lestari dengan NIM B1A12111. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua mengenai berbagai bentuk diskriminasi gender yang dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu ada bidang pendidikan. Jadi diskriminasi gender dalam bidang pendidikan ini mengacu pada perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap individu berdasarkan jenis kelaminnya di lingkungan pendidikan. Ini dapat mencakup pembatasan akses ke pendidikan, ketidaksetaraan dalam peluang belajar, atau pelaksanaan atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yang kedua adalah diskriminasi gender pekerjaan, dalam bidang pekerjaan. Jadi diskriminasi gender di dalam pekerjaan ini adalah diskriminasi yang mengacu atau merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap individu berdasarkan jenis kelaminnya di dalam konteks pekerjaan atau karir. Nah, contohnya adalah di bidang pendidikan ini dapat terlihat dari prevensi perlakuan terhadap siswa berdasarkan jenis kelamin, kemudian kurangnya akses terhadap pendidikan bagi perempuan, selanjutnya stereotip dalam kurikulum atau pengajaran, dan hambatan sosial untuk belajar bagi satu jenis kelamin tertentu. Selanjutnya, yang ketiga adalah diskriminasi gender terhadap ekonomi. Ini merujuk pada perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap individu berdasarkan jenis kelaminnya dalam aspek-aspek ekonomi, seperti upah, peluang bisnis, kepemilikan aset, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi.
Ini mencakup ketidaksetaraan upah antara pria dan wanita, kesulitan wanita dalam mendapatkan pinjaman atau modal usaha, serta pembatasan akses wanita terhadap sumber daya ekonomi. Selanjutnya, diskriminasi gender terhadap sosial. Ini merujuk pada perilaku atau praktik-praktik yang menghasilkan ketidaksetaraan atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu berdasarkan jenis kelamin dalam konteks sosial. Ini dapat mencakup norma-norma budaya atau stereotip yang menghasilkan eh, eh, ek- eksklusi atau pembatasan terhadap pria atau wanita dalam berbagai kegiatan sosial. Di tingkat sosial ini, diskriminasi gender ini bisa muncul dalam norma-norma sosial yang menentukan peran dan ekspektasi gender yang membatasi kebebasan individu, pengucilan terhadap individu yang tidak sesuai dengan stereotip gender atau bahkan kekerasan berbasis gender. Kemudian yang terakhir adalah diskriminasi gender terhadap budaya. Jadi ini merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap individu berdasarkan jenis kelaminnya dalam ranah budaya. Nah, contohnya adalah tercermin dalam budaya melalui representasi yang tidak seimbang dalam media atau seni, adat istiadat yang menguntungkan satu jenis kelamin sementara merugikan jenis kelamin yang lain, atau norma-norma yang membatasi kebebasan dan kesetaraan gender. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan diskriminasi gender di Indonesia dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai diskriminasi gender ini. Diskriminasi gender sendiri merupakan perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi pengalaman hidup suatu individu. Nah, di Indonesia sendiri memiliki tantangannya. Pasalnya, kaum perempuan di Indonesia masih sering mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat, khususnya laki-laki. Hal ini karena adanya persepsi antara kekuatan perempuan masih di bawah laki-laki dalam berbagai aspek, seperti politik, pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan lain sebagainya. Pandangan ini meresap menjadi sebuah unsur kebudayaan di mana masyarakat masih mempercayai kendali tunggal oleh laki-laki dalam banyak bidang, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk maju dalam bidang-bidang tersebut. Pandangan masyarakat Indonesia terhadap diskriminasi gender biasanya bervariasi, namun umumnya ada kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender. Namun pandangan ini tidak selalu merata di semua lapisan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengaku bahwa diskriminasi gender adalah masalah yang perlu diatasi. Namun, ada juga yang masih memegang teguh nilai-nilai atau norma budaya yang mendukung peran gender yang terbatas, seperti ekspektasi terhadap perempuan untuk fokus pada peran rumah tangga atau laki-laki sebagai tulang punggung keluarga. Pandangan terhadap isu-isu seperti kesenjangan pendapatan, kekerasan terhadap perempuan, dan kesetaraan akses terhadap pekerjaan dan pendidikan bisa bervariasi antara individu, kelompok, baik agama, wilayah, dan tingkat pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, sebenarnya ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender, terutama adanya kampanye, diskusi publik, dan perhatian media terhadap isu ini. Namun perubahan dan penghapusan praktik diskriminasi membutuhkan waktu dan upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat serta dukungan dari pemerintah dan lembaga negara terkait. Baiklah, sebelum saya lanjut ke materi diskriminasi gender dari perspektif pendidikan dan tradisional, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rio Jonathan Sidabutar. Kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dicapai melalui 3 hal, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan atau hak atas pendidikan. Lalu yang kedua, hak dalam proses pendidikan di dalam lingkungan yang mendukung kesetaraan gender, atau bisa disebut hak dalam pendidikan. Lalu yang ketiga itu ada hak akan hasil
di sini hasil pendidikan yang mendukung pencapaian berkeadilan atau bisa juga dikatakan hak melalui pendidikan. Melihat poin nomor 1 tadi, hak untuk mendapatkan pendidikan. Saat ini mungkin sudah mulai dicapai dengan tingginya partisipasi pendidikan oleh perempuan. Namun, masih banyak yang perlu dibenahi terkait hak dalam pendidikan. Masih banyak buku teks pelajaran yang belum memberikan contoh dan model yang mendukung kesetaraan gender. Salah satu penelitian yang dilakukan di Indonesia dan negara-negara muslim lainnya menemukan bahwa meskipun penggambaran perempuan dan laki-laki jumlahnya seimbang, penggambarannya masih bias. Misalnya, di dalam buku teks, tokoh perempuan lebih sering digambarkan dan diletakkan dalam konteks kerja-kerja domestik. Sedangkan tokoh laki-laki dalam proses konteks kerja ini, laki-laki ini konteksnya mereka ini kerjanya profesional. Bias gender berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah dan dalam lingkungan keluarga. Jika ibu atau pembantu rumah tangga itu perempuan yang selalu mengerjakan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, dan menyapu, maka akan tertanam di benak anak-anak bahwa pekerjaan domestik memang menjadi pekerjaan perempuan. Lebih jauh lagi, dalam dunia pembelajaran di sekolah, seperti buku terbuka misalnya, banyak ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebut saja gambar seorang pilot selalu laki-laki, karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Mungkin kalau di dalam kesetaraan gender dalam pendidikan, saya hanya bisa mengambil itu. Kemudian ada juga secara tradisional, dalam masyarakat tradisional agraris, kedudukan anak mempunyai nilai yang sangat penting oleh karena anak dapat merupakan sumber pendapatan dalam membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh sebab itu, dalam masyarakat tradisional agraris, suatu anggapan yang sering muncul yang mengatakan bahwa semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Akibatnya apa? Akibatnya, banyak keluarga yang tetap menginginkan jumlah anak yang banyak, meskipun sebagian dari mereka kadang-kadang memperhitungkan pada nilai positif anak tersebut. Umpamanya saja, dapat membantu orang bekerja di kebun atau di sawah. Akan tetapi mereka kurang memperhitungkan bahwa anak juga merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena semua keperluan dan kebutuhan mereka harus terpenuhi, baik itu keamanan, pendidikan, makanan, dan sebagai kebutuhan sosial lainnya. Anak yang jumlahnya banyak dan tidak produktif akan menjadi masalah dalam suatu keluarga. Umpamanya saja, mereka semuanya tidak sekolah. Sebagai akibat tidak mempunyai kedua orang tua membiayai mereka untuk masuk sekolah. Ini tentu saja bukan hanya merupakan beban bagi orang tua saja, melainkan juga beban bagi masyarakat, termasuk juga akan menjadi beban negara, karena fakir miskin dan anak terlantar akan dipelihara oleh negara, ada di Undang-Undang Dasar. Kita lanjut, fungsi lain keluarga adalah pemberian status sosial kepada anak. Misalnya saja, anak yang berasal dari keluarga kelas atas dalam masyarakat tentu saja memiliki status sosial dan prestis. Anak-anak yang berasal dari kelas bawah. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya J. Sayo Purba dengan NIM B1A121
1068 dari kelas E pada mata kuliah Hukum dan Gender. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan terkait adanya solusi dari diskriminasi gender tersebut, bagaimana pada akhirnya kita harus bisa menyelesaikan ataupun meminimalisir hal-hal yang berbau diskriminasi gender. Ada beberapa solusi ataupun mekanisme yang dapat kita lakukan dan yang menjadi prioritas dalam hal meminimalisir diskriminasi gender tersebut. Tentunya hal yang paling mendasar ataupun hal yang paling fundamental adalah terkait adanya pendidikan dan kesadaran. Kita tahu bahwasanya esensi dari pendidikan itu adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sehingga dengan adanya media pendidikan kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya kesetaraan gender ataupun pentingnya tentang kesetaraan hak-hak yang ada di tengah masyarakat. Jadi melalui pendidikan tersebut kita akan diajarkan bagaimana nilai-nilai moral bermasyarakat. Kita bisa menghargai satu sama lain tanpa memandang latar belakang tertentu seperti gender dan lain sebagainya macamnya. Dengan cara apa? Yang pertama, kita melihat dari program pendidikan. Program pendidikan saat ini seperti sudah ada yang namanya PMM dan lain sebagainya macamnya. Namun kami rasa hal yang tidak kalah penting dalam hal konteks diskriminasi gender tersebut, kita bisa memasukkan mata kuliah ataupun mata pelajaran yang ada di setiap sekolah-sekolah tentang bagaimana pentingnya kesetaraan gender, ataupun kita bisa memberikan mata kuliah ataupun mata pelajaran secara spesifik tentang anti diskriminasi dan kesetaraan gender dan sebagainya macamnya. Sehingga dengan adanya program pendidikan tersebut, dengan memasukkan mata kuliah secara spesifik, anak-anak yang di bawah anak-anak ataupun orang-orang yang dewasa dalam masa pendidikan itu bisa mengerti bagaimana pentingnya ataupun esensi dari kesetaraan gender tersebut. Pun jikalau tidak menggunakan mata kuliah ataupun mata pelajaran, kita bisa memasukkan pelajaran-pelajaran atau pengajaran dan edukasi tentang kesetaraan gender ini melalui pendidikan karakter. Sehingga pendidikan karakter ini bisa dikatakan sebagai hal yang sangat fundamental dalam hal menyelesaikan permasalahan diskriminasi yang berbau gender. Terus yang kedua, mengenai kebijakan anti diskriminasi. Di sini kita bisa merevitalisasi adanya regulasi dan sebagainya macamnya. Seperti kita tahu bahwasanya di tahun 2022 itu sudah ada yang namanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu kami rasa mencerminkan bahwasannya kekerasan seksual terhadap aktor yang sangat rentan seperti wanita maupun pria itu atensinya lebih diperhatikan. Tapi kami rasa yang perlu kita maksimalkan tidak hanya dari segi kekerasan seksualnya saja, tapi bagaimana kita dari setiap privilege dalam dunia pekerjaan ataupun pendidikan dan sebagainya macamnya itu juga bisa diperhatikan dengan cara memaksimalkan peran pemerintah ataupun peran legislatif selaku dari pembentuk undang-undang itu tersendiri, sehingga ketika orang-orang melakukan diskriminasi tersebut dapat dihukum ataupun diadili sesuai dengan peraturan ataupun undang-undang yang berlaku yang telah disahkan dari pihak legislatif. Terus yang ketiga, mengenai pemberdayaan perempuan. Kita menyadari bahwasanya wanita adalah aktor yang sangat rentan mendapatkan diskriminasi gender, seperti adanya kekerasan seksual, pelecehan seksual, ataupun mereka sekali di dalam dunia pekerjaan mereka tidak mendapatkan privilege, seperti mereka misalnya sedang mengandung, tapi mereka tetap dipaksa untuk bekerja dan sebagainya macamnya. Tapi kami merasa itu tidak mencerminkan sama sekali terkait adanya kesetaraan gender, sehingga justru mencerminkan adanya diskriminasi gender. Nah, di sini kita memerlukan adanya pemberdayaan wanita. Ketika wanita tersebut menyadari bahwasanya wanita tersebut memerlukan aktivis ataupun aktor untuk menyuarakan isu-isu mereka, makanya ada yang namanya aktivis feminis. Dengan adanya aktivis feminis tersebut dapat menyuarakan isu-isu mereka ataupun interest mereka, hal-hal apa yang perlu didengarkan dari mereka, sehingga dengan adanya pemberdayaan perempuan ini ataupun aktivis feminis ini, orang-orang akan paham dengan suara-suara ataupun interest yang perlu didengarkan pada akhirnya. Terus yang keempat, mengenai perlibatan adanya pria. Kita di sini tidak hanya membutuhkan sudut pandang atau POV
sudut pandang dari pria itu sendiri. Kita juga memerlukan adanya sudut pandang dari pria karena kita mengetahui bahwasanya kita tidak bisa menang menggunakan hanya satu pihak saja, tapi kita juga perlu menggunakan pihak lain seperti pihak pria, sehingga kita bisa power kita bisa lebih kuat ketika kita ingin menyuarakan adanya kesetaraan gender. Karena sadari bahwasanya kesetaraan gender ini tidak hanya melulu tentang wanita saja, tapi juga tentang pria, sehingga hak-haknya antara pria dan wanita itu bisa sama pada akhirnya. Terus yang selanjutnya yaitu mengenai media yang responsif. Nah, dengan adanya media yang responsif, kita menyadari bahwasanya teknologi sudah sangat berkembang saat ini, seperti adanya Twitter, Instagram, dan sebagainya macamnya. Dengan adanya media-media tersebut, di situ kita bisa menggambarkan bagaimana pria dan wanita itu kita bisa menggambarkan pria dan wanita tersebut dengan positif, sehingga orang-orang stereotip mereka bisa positif satu sama lain, tidak mendiskriminasi ataupun tidak memandang latar belakang dari gender itu sendiri pada akhirnya. Terus yang terakhir mengenai dukungan internasional. Di sini kita bisa menggunakan kerjasama untuk promosi kesetaraan itu sendiri melalui adanya ada beberapa entitas seperti adanya organisasi dan inisiatif global, sehingga ketika orang-orang mendengar secara internasional dan secara kompleks seperti apa kesetaraan yang perlu kita eksistensikan, suaranya akan jauh lebih kuat ketika secara internasional bisa menyuarakan isu-isu kesetaraan gender tersebut. Untuk itu sekian dari saya dan terima kasih.